Hai guys, selamat datang di channel Eli Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Baik guys, kali ini kita akan bahas kisahnya dari Kendra Hatcher. Dia itu usianya 35 tahun saat itu di tanggal 2 September 2015. Dan dia adalah seorang dokter gigi. Waktu itu tinggal di sebuah apartemen yang mana apartemennya itu sangat nyaman, adem, ada fasilitas yang mewah lah dibilang. Pelayanannya kayak penjaga security-nya gitu 24 jam. Terus ada kolam renangnya, ada gymnya, ada tempat coffee-nya atau bar gitu, tempat minum. Nah, dia sangat nyaman dengan apartemennya tuh. Si Kendra ini sendiri, dia tuh dikenal sebagai dokter gigi yang sangat baik. Dia aktif juga di gereja, dia Kristen yang taat. Dia juga ikut partisipasi di dalam pembangunan gereja gitu yang ada di Ekuador. Dia juga ikut-ikuti program-program dari gereja. Dan dia orangnya suka membantu lah, apalagi karena ada skill yang dia punya. Dia mampu, dia adalah seorang dokter gigi dan dia menyalurkan bantuan dari kemampuan dia, yaitu misalnya membaguskan gigi orang-orang atau anak-anak yang kurang beruntung atau yang kesusahan. Si Kendra ini sendiri, dia tuh pindah dari nama tempatnya itu bernama Pleasant Plains. Itu di Illinois. Dan setelah dia lulus dari ngambil jurusan dokter gigi, nah akhirnya dia pindahnya ke Dallas, Texas. Di situ dia jadi dokter gigi. Nah, dia juga punya kayak tempat gigi gitu lah ya, dokter gigi yang namanya itu Smile Zone. Nah, di tahun itu si Kendra ini mempunyai pacar. Dia tuh pokoknya hidup dia tuh semakin berwarna lah karena sejak adanya pacar dia. Pacar dia itu juga seorang dokter bernama Ricardo Ricky Paniagua. Dia tuh dokter kulit, bagian dermatologi di Southwestern Medical Center itu. Dari si Ricky ini, dia itu baru beberapa bulan aja nih udah ketemu sama si Kendra. Mereka itu udah kayak klop banget gitu, karena mereka juga kayak punya visi dan misi yang sama. Mungkin ya karena klop, dan akhirnya mereka menentukan untuk menikah. Keren ya, baru beberapa bulan, gak perlu kayak pacaran yang bertahun-tahun. Nah, saking klopnya mereka mau menikah. Dan mereka itu ketemu di mana? Mereka itu ketemunya dari aplikasi Kencan. Kalau kamu kenal aplikasi Tinder, mereka kenal dari situ. Si Kendra sama si Ricky ini kenal di Tinder itu di tanggal 24 Mei di tahun 2015. Di jam 7.42, itu tepatnya di hari akhir pekan ya. Si Kendra ini biasalah melakukan aktivitasnya. Dia pun balik dari kerjanya. Terus itu di tanggal 2 September di jam 7.42 malam, dia itu pergi ke parkiran seperti biasa ya, parkir di apartemennya gitu. Tapi setelah itu gimana ya, dia tuh kan sudah merencanakan, dia tuh udah senang banget, happy banget karena ini kan di akhir pekan nih. Di akhir pekan mereka juga punya rencana, dia sama pacarnya itu akhir pekan itu adalah hari buruh, yang mana itu adalah hari libur. Mereka merencanakan akan pergi ke Meksiko untuk liburan. Nah, tapi sayangnya itu tidak dilakukan. Karena apa? Waktu di parkiran itu ada peristiwa naas lah yang kejadian sama si Kendra. Bisa tebak ke apa? Orang mendengar suara teriakan, suara tembakan. Ada juga yang mendengar itu salah satu penghuni dari apartemen ya. Dia itu orang Arab gitulah, orang Pakistan kali. Hashim Saad, dia itu mendengar suara tembakan itu, langsung dia telepon polisi. Nah, saat polisi datang, polisi melihat ada mayat di parkiran dan dia itu ditembak mati di tempat. Awalnya polisi itu berpikir ini pasti kayak perampokan gitu. Tapi setelah dilihat-lihat, memang sih tas dia itu yang merek Coach, tas tentengnya dia itu hilang. Jadi bisa dibilang itu perampokan. Tapi setelah diselidiki polisi, yang ada di TKP saat itu adalah peluru, dan kantongnya peluru di pistol itu, kantongnya itu juga lepas, kayak apa sih, pokoknya penyimpanan peluru di dalam pistol gitu. Nah, itu juga ada di situ. Nah, karena polisi menyelidiki kan, kepolisian sudah ahli di dalam menyelidiki senapan gitu, alat-alat berbahaya. Terus mereka melihat ini bukan perampokan, karena dilihat dari peluru itu kan udah jadi abu tuh, dari serpihan-serpihannya, puing-puingnya gitu kan. Dilihat itu kayak si Kendra ini posisinya angkat tangan saat dilakukan
pengancaman gitu, mau ditembak itu, dia sempat angkat tangan dan ditembaknya itu dilihat dari atas kepala dia. Polisi merasa ini gak mungkin perampokan. Kalau perampokan itu dia sampai angkat tangan, kalau angkat tangan gak mungkin ditembak gitu kan, pasti dia udah nyerah, dia nggak kayak melakukan pemberontakan atau melawan gitu. Jadi polisi merasa ini janggal nih, ini bukan perampokan. Kalau perampokan ya udah diambil aja, nggak akan diancam, dia juga udah angkat tangan gitu loh. Jadi polisi bingung di kasus itu, jadi mereka bersikukuh bahwa itu bukan perampokan. Nah, siapa pelakunya kira-kira itu masih ditanda tanya. Lalu kan diselidiki lah CCTV alat perekam gitu kan, pengintai di apartemen itu, di parkiran itu juga nomor satunya. Nah, dilihat di parkiran itu di jam 7.15 itu, sebelum si Kendra masuk, ada mobil jeep kendaraan masuk ke parkiran itu. Sudah masuk, terus di jam 7.42 si Kendra masuk ya. Si Kendra masuk, dan saat itu di saat dari mobil jeep ini dilihat dari CCTV, ada orang yang keluar dari mobil jeep itu. Jadi keluar jalan kaki menuju mobilnya si Kendra. Nah, saat si Kendra turun dari mobilnya, dia tuh ditembak langsung gitu. Jadi kayak nggak ada jeda, dan akhirnya pada saat itu katanya si laki-laki ini langsung bergegas pergi ke mobil jeep itu, dan kayak ditunggu sama supirnya juga. Dia punya supir, dan langsung tancap gas, langsung pergi ngebut. Nah, setelah itu polisi pun menyiarkan ke publik tentang mobil ini, kendaraan jeep ini, karena mungkin juga mencurigakan kan, kenapa pada saat di kejadian tembak itu dia kabur gitu, mengebut, karena dilihat dari CCTV. Adalah orang yang mengaku, mungkin orang ini juga nggak tahu dia ketakutan atau gimana, namanya itu si Jose Luis Ortiz. Dia tuh ngakunya kayak gini, itu adalah mobil aku, itu mobil aku tuh, itu jeep aku, kata dia gitu ke polisi. Terus dia bilang di tanggal 2 September ada teman aku yang mau minjem mobil, karena katanya mobil dia lagi ada masalah, lagi rusak gitu di bengkel. Teman dia itu adalah si Brenda Delgado dan Crystal Cortez. Setelah dipinjam, katanya sih malamnya akan dibalikin di tanggal 2 itu. Tapi saat itu belum dibalikin juga di malamnya. Jadi si Jose ini diajak langsung sama si Brenda ke restoran bernama Chili. Nah, diajak ke situ makan, tapi si pengakuan dari si Jose ini, dia bilang waktu di restoran itu dia hanya melihat si Brenda, dia nggak melihat temannya yang lain itu kayak si Crystal, dan mobilnya juga dia nggak tahu kemana mobil jeep yang dipinjamkan. Ya udah, dia hanya sama si Brenda aja ngomong-ngomong gitu, cerita-cerita, pokoknya mungkin ya biasalah teman-teman ngobrol-ngobrol. Katanya si Brenda juga sempat bilang sama si Jose bahwa mobil jeep yang lagi disiarkan di TV itu bukan mobil si Jose, kamu gak usah khawatir gitu. Cuman karena dia sudah semakin takut mungkin nanti akan kebongkar, dia langsung bilang sama si Jose, oh iya aku kasih pinjam sama si Crystal, memang si Crystal pergi ke tempat itu, ke parkir itu untuk menjual narkoba, tapi kayaknya ada kesalahpahaman, jadinya berakibat fatal, jadinya gimana, mungkin ada masalah, kata dia gitu. Jadi masalahnya jadi kayak kasus yang jadi brutal. Dia juga bilang katanya sempat sama si Jose agar mengganti cat warna mobil jeepnya itu gitu, dan dia akan bayar, dia akan ganti duitnya. Tapi si Jose kan nggak setuju, karena si Jose langsung bilang itu ke polisi, mendeskripsikan apa yang dikatakan sama si Brenda. Si Jose merasa dia itu dimanipulasi, dia dibohongi gitu oleh si Brenda dengan bilang kalau nanti polisi tahu bahwa mobilmu itu ada kasus, kamu kan bukan orang sini, dia kan mungkin dia orang Meksiko ya. Jadi si Brenda bilang kalau kamu nanti kena polisi, kamu akan bermasalah dengan izin tinggalmu atau pokoknya kewarganegaraannya gitu. Jadi dia kayak memanipulasi lah. Di saat ditanya si Brenda Delgado itu, kamu ada masalah apa dengan si Kendra? Si Brenda bilang, saya nggak kenal sama dia, siapa dia, kata dia gitu kan. Dan si Crystal juga diselidiki. Si Crystal itu sendiri adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang mengasuh putranya yang berusia 9 tahun. Dia itu usianya masih muda, 23 tahun. 23 ke 9, berarti umur dia itu 14 tahun. Muda banget ya punya anak. Terus si
Kristal ini sendiri, dia ngaku itu bilang kalau ada orang penyelundup mobil yang kayak merampok mobil gitu loh, gitu kan. Jadi ngancam nyawanya, jadi nodong dia supaya kamu tuh ikuti perintahku gitu, kayak pokoknya penjahat kriminal lah. Terus dia bilang saat itu dia lagi diancam sama seseorang dan mobilnya juga diretas, pokoknya dikuasai sama si orang jahat ini dan disuruh harus mau nyetir saat itu. Dia yang nyetir saat itu menjemput si pelaku ini. Dan dia juga bilang di saat itu si Kristal itu punya anak cowoknya itu di dalam mobil. Jadi dia memang harus patuh lah, kalau enggak nyawa anaknya itu juga bisa dalam diancam berbahaya. Saat itu pokoknya dia dalam kondisi disandra sama penjahat. Itu pengakuan dia. Dia juga bilang ada si laki-laki itu yang menjahati dia itu ada punya pistol senjata, jadi dia harus patuh. Dia mengaku juga, dia bilang saya tidak tahu apa-apa, saya hanya disuruh. Langsung dikasih tahu si Kristal begitu. Dia bilang mungkin karena dia sudah tahu juga masa tahanannya lama, karena dia juga bohong-bohong nyari-nyari alibi. Dia akhirnya bilang saya hanya orang yang suruhan, itu adalah ulah dari si Brenda. Nah itu karena si Brenda masalah asmaranya lah gitu. Jadi karena masalah asmara si Brenda, makanya bisa berakibat seperti itu. Nah setelah dicek polisi, si Brenda ini ternyata pacarnya adalah pacar dari si Kendra ini dulunya. Itu adalah mantannya. Jadi si Ricky adalah mantan dari si Brenda. Dulunya itu katanya mereka itu sempat pacaran, putus nyambung dari tahun 2012 sampai 2015. Itu sampai di Februari. Mereka itu pokoknya putus nyambung lah, namanya pacaran kan. Dan adapun si Brenda ini sendiri adalah itu bagian kebersihan gigi gitulah. Katanya si Ricky juga pernah bilang sama si Brenda, aku udah punya pacar nih serius, tapi dia nggak ngasih tahu siapa gitu. Dia kasih tahu lewat email. Nah yang dia tahu si Brenda itu orangnya welcome, fair. Jadi si Brenda bilang oke, jadi kita bisa masih sahabat kan, meskipun kita sudah jadi udah putus, tapi kita masih bisa tetap berkomunikasi gitu. Jadi dianggapnya itu bukan pacaran lagi, tapi sebagai teman. Itu kan mereka putus di tahun 2015 di bulan Februari ya. Nah jadi ternyata si ini belum move on. Dia hanya pokoknya dia hanya bilang iya, tapi dia sebenarnya mungkin masih menyimpan rasa gitu kepada si Ricky. Nah setelah itu kan si Kristal pun mengakui sejujur-jujurnya tentang apa kejadian sebenarnya, siapa dalang dibalik peristiwa itu, demi menurunkan masa tahanannya gitu. Nah Kristal bilang si Brenda yang menjadi bos, menjadi orang yang mengatur rencana ini, strategi ini. Dia bilang karena si Brenda itu kondisinya tidak senang dengan Kendra sama mantan pacarnya. Dia itu orangnya jadi obsesi, dia jadi buta, gelap mata, dia merasa depresi melihat itu, dan dia hanya berpura-pura tegar, sementara dia itu sebenarnya rapuh banget melihat mereka berdua gitu. Dia sampai kerjanya itu drop, dia nggak serius lagi kerja. Tadinya harusnya dia tuh kerja mencapai target, dan semakin meningkat dia malah makin drop. Dan dia juga sering tidak hadir di kerja, dia sering absen karena dia itu waktu-waktunya itu penuh diisi dengan memikirkan dari si Ricky dan juga si Kendra. Ya dia kebawa pikiran gitu terus. Dia juga suka stalking, mengikuti lah ya, menguntit si Ricky di dunia maya, di sosial media juga. Dia juga hack akun emailnya. Dia pokoknya dia tuh punya rencana yang dia tahu lah apa rencana dari si Ricky, kayak perjalanan apa, rencana-rencana apa dengan si Kendra, dia gimana pokoknya dia tahu. Dan dia juga kayak punya rasa dendam gitu kan dengan si Kendra, karena merasa kayak lu tuh ngerebut nih pacar gua, lu ngerebut cinta gua gitu, meskipun sudah jadi mantan. Dia kayak mungkin cemburu juga gitu kan. Dia menganggap si Kendra ini kayak pelakor lah istilahnya gitu. Terus dia kan akhirnya beberapa kali memutuskan ketemu dengan si Kristal, karena dia mencari sosok yang bisa membantu melampiaskan kekesalan dia gitu. Dia mencari orang. Nah dia ketemu dengan si Kristal ini karena dia anggap mungkin cocok, karena si Kristal juga kan orangnya mungkin lagi kesulitan ekonomi ya. Jadi si Kendra merasa pantas nih buat gue target gue nih gitu. Terus mereka merencanakan, setelah mereka bertemu beberapa kali, mereka tuh sering banget bertemu antara si Kristal dan si Brenda. Nah saat mereka ketemu itu misalnya di kafe, nongkrong atau di rumah, mereka selalu membahas bagaimana caranya melenyapkan si Kendra. Nah pernah mereka bahas
gimana kalau misalnya kita suntik aja tuh heroin atau kita suntik obat penenang kepada si Kendra lalu kita tembak gitu. Pokoknya bahas-bahas yang strateginya lah, susun rencana gitu. Dan juga si Kristal juga mengenalkan daerah yang agak gimana ya, daerah-daerah terbelakang gitu lah ya, mungkin daerah yang banyak orang-orang susah gitu, yang hidup ekonominya susah. Jadi dikenalin sama si Kristal ke si Brenda, orang yang ekonomi lemah gitu lah ya. Jadi kayak orang-orang gembel, terlantar gitu dikasih tahu. Nah setelah itu mereka mencari yang bisa dibayar, kayak mereka pembunuh bayaran lah gitu kan. Jadi dicari lah itu. Nah karena si ini tahu, si Kristal tahu di mana yang bisa dapat itu, dia pun mengenalkan satu orang pria bernama Christopher Love. Namanya aja sudah imut banget ya, ada love-nya, tapi dia kok mau gitu ya, all about money. Jadi rencananya itu seperti itu, tapi karena si Christopher itu hanya minta simple aja gitu, dia minta udah gitu aja, itu langsung selesai. Udah dia pun merencanakan si Brenda mengiming-imingi ngasih duit $500. Itu ya mungkin setara dengan 7 atau 8 juta lah ya kan. Terus dikasih juga obat-obatan kayak terlarang gitu, narkoba apa segala macam. Dikasih itu dengan iming-iming itu, dikasih sama Brenda, dan si Christopher pun setuju, deal, dan akhirnya mereka kerjasama. Karena si Brenda sudah tahu, si Brenda kan dia tahu deh rencana si Ricky sama si Kendra itu di tanggal 3 September mereka akan pergi liburan ke Meksiko, ya kan. Nah setelah mereka liburan, mereka akan pindah ke San Francisco. Mereka nggak akan tinggal lagi di Texas itu. Jadi karena si ini tahu, dia pun merasa, ya udahlah, gue nyiapin aja lah ini. Nanti juga gue nggak punya kesempatan kalau mereka udah pindah ke San Francisco. Dia pikir gitu kan. Nah dia pikir dia sudah merencanakan matang-matang. Pokoknya dia sampai nggak kerja loh. Dia sampai nggak kerja, dia ngabisin waktu dia buat ngomong sama si Kristal, sama si Christopher, sama ya pokoknya rencana-rencananya itulah. Jadi sudah itu, ini waktu yang tepat nih, kita harus merencanakan secara mendetail, teliti, jangan sampai lengah gitu. Dia juga ngehack iPhone-nya, ngehack iPhone si Ricky, yang mana dia bisa tahu data-datanya. Dia juga pokoknya sampai sampai data akun rekeningnya juga dia tahu lah gitu. Nah mereka pun merencanakan bagaimana kalau kita buat kasusnya itu pembunuhan, tapi dari perampokan yang berdampak pembunuhan, berdampaknya itu malah melenceng gitu loh. Kan ada itu kayak kecelakaan, kayak error, tadinya hanya ingin merampok tapi jadi dibunuh gitu, jadi kayak melenceng karena mungkin hilaf atau gimana gitu kan. Jadi mereka pengen yang kayak kecelakaan yang tidak disengaja gitu lah ibaratnya, supaya mereka tidak ada dalam target tersangka, itu maksud mereka, apalagi si Brenda ini. Nah setelah dia stalking, setelah dia untit tuh semua sosmednya si Ricky dan si Kendra dari sosmednya si Ricky itu, mereka pun memata-matai dulu jauh-jauh sebelum hari gitu kan, sebelum hari H. Mereka memata-matai, pergi ke tempat kerja, menguntit si Kendra, pakai teropong di tempat kerjanya, dilihat-lihat dulu bagaimana, dipahami satu persatu gitu kerjanya bagaimana, dan dilihat juga bagaimana sih caranya masuk ke daerah parkiran apartemennya si Kendra. Mereka melihat, oh berarti harus kayak gini nih. Nah mereka harus masuk dulu di bagian di luar dari parkiran gitu. Jadi mereka menghafal dulu ya. Jadi sebagai itu kan spotnya atau daerahnya pengunjung apartemen atau tamu. Nah setelah itu baru mereka bisa pindah masuk ke dalam parkiran umum, parkirannya dari penghuni apartemen. Jadi mereka sudah mempelajari lah gimana caranya supaya masuk ke parkiran itu gitu. Nah itu dilakukan berulang-ulang karena sambil dipantau juga apa yang harus dilakukan. Mungkin ada juga penjaga parkiran gitu kan. Jadi dilakukan dengan spesifik gitu dan teliti. Di tanggal 1 September, satu hari sebelumnya, mereka juga sempat, kan si Kendra kan kerja di rumah sakit ya, kayak dokter gigi lah ya kan. Jadi mereka juga sempat mengambil barang-barang dari situ, kayak mencuri sarung tangan, jarum suntik, dan juga cairan desinfektan dan tisu basah. Nah setelah itu si Brenda sama si Kristal ngambil mobil. Mereka buat sketsa, mereka pinjam dulu mobil temannya. Mungkin kalau mereka pakai mobil mereka kan ketahuan karena di parkiran. Jadi mereka pinjam tuh mobilnya temannya, si Jose itu. Nah dengan iming-iming, bantu aku ya, mobil aku lagi rusak di bengkel gitu. Dan akhirnya dikasih sama si Jose. Si Jose kan orangnya namanya juga bantu teman. Nah di tanggal 2 itu selesai minjem mobil, janjiannya juga malam dibalikin atau sorenya. Nah setelah itu dijemputlah si Christopher ini, dijemput dari Jack in the Box.
setelah dijemput, mereka pergi ke perpustakaan di Carlton untuk menghentikan mengeluarkan si Brenda dari mobil. Nah setelah dia keluar, si Crystal dan si Christopher lah yang pergi. Si Crystal nyetir dan si Christopher disetirin sama dia dalam mobil. Nah mereka menunggu-nunggu, mereka juga menguntit ke tempat kerjanya si Kendra. Tapi karena mereka kehilangan jejak di saat mau pulangnya, ya udah mereka kehilangan jejaknya itu pada saat di lampu merah. Ya udah mereka langsung aja bergegas pergi ke parkiran gitu, parkiran apartemennya. Nah, mereka 30 menit nunggu di sana. Setelah 30 menit menunggu, Crystal masih sempat pergi ke sekolah untuk menjemput putranya dari sekolah. Lalu dia mengantar putranya itu ke rumah neneknya untuk dijaga, kan dia bilang ada urusan gitu kan. Nah, setelah itu Crystal balik lagi ke parkiran itu. Dan saat itu mereka menguntit si Kendra di parkiran. Si Kendra masuk ke parkiran. Nah saat si Kendra sudah keluar dari mobil, siapa ini keluar langsung nembak. Gitulah ceritanya si Christopher. Katanya di mobilnya si Christopher juga sempat dilihat polisi. Di situ ada diselipin kayak di laci-laci mobilnya itu ada pistol yang dia pakai untuk nembak. Jadi memang si Christopher pelakunya. Dan juga si Crystal itu dikasih hukuman 35 tahun penjara. Sementara si Brenda saat itu buronan. Dia tuh jadi masuk dalam kategori buronan karena 7 bulan dia hilang. Dia juga masuk dalam 10 daftar yang paling dicari gitu saat itu. Dan di April 2016 dia dapat dia ada di Torreon di Mexico, Coachville itu. Dan orang Meksiko itu bisa mengasih dia kembali ke Amerika dengan syarat dia nggak akan dihukum mati, karena kalau selama di daerah Meksiko nggak bisa asal tangkap orang, gitulah ceritanya. Nah, saat itu katanya si Ricky sempat juga nge-SMS si Brenda saat kejadian si Kendra itu ditembak. Dia bilang, aku lagi sedih nih, misalnya itu kan kayak curhat kan, karena dianggap teman. Pacar aku ditembak sama orang gitu kan. Dan si Brenda sempat bilang, apa yang bisa aku bantu gitu masih bisa kayak drama acting gitu. Dan si Ricky nggak nyangka, dan keluarga dari si Ricky juga nggak nyangka kalau pelakunya adalah si Brenda sendiri gitu. Mereka hanya masih shock mendengar, apa masa iya dia orangnya baik loh, dia orangnya Kristen yang taat loh gitu sampai mereka melihat kebaikan dari si ini. Gak mungkin banget berubah kayak gitu drastis. Ternyata memang si Brenda ini menganggap si Kendra itu adalah sebuah hambatan gitu, kayak gunung es yang menghambat dia dengan si Ricky gitulah. Bahkan sepupunya si Brenda juga bilang kalau si Brenda ini sejak putus itu dia tuh depresi. Dan dia tuh si Brenda minta sama sepupunya itu, kamu pukul aku lah pakai tongkat bisbol, pukul aku sampai aku pingsan atau sampai aku mati, sampai gitu, udah depresi banget. Dan juga dia juga punya kunci cadangan rumah si Ricky. Dia punya, pokoknya dia bisa akses semua untuk si Ricky, kayak nomor rekeningnya itu, saldo dia berapa, pokoknya udah obsesi lah, cinta mati gitu ya, cinta buta juga gitu. Dia juga selalu memikirkan cara buat nyingkirin Kendra, karena dia itu ingin kembali ke posisi yang dulu, kayak di posisi Kendra sekarang gitulah. Makanya dia sampai seperti itu. Dia selalu berencanakan kalau nggak membuat Kendra koma, kita suntik pakai narkoba ataupun kita pukul pakai pakai tongkat gitu. Pokoknya banyak lah rencana dia. Dia juga sempat nawarin sama temannya dia bernama Jennifer, mau ditawarin, kamu mau gak ngabisin nyawanya si Kendra, nanti aku kasih duit $2.000 deh, kata dia gitu. Itu kan setara ke 30 jutaan atau 40 ya, sekitar segitulah. Juga ditawarin, aku akan kasih mobil, yang penting kamu mau gitu. Nah si Jennifer juga sempat nanya nih ke keluarga si Jennifer. Dia bilang, ma, pak, atau keluarganya lantas siapapun itu, atau kakaknya, abangnya, aku ditawarin nih mau bunuh seseorang, iming-imingnya dikasih mobil dan duit, boleh nggak? Ya nggak disetujui dong sama keluarganya. Untung keluarganya masih normal ya, karena ada orang yang buta dengan duit. Nah setelah itu ditolak, dan akhirnya si Jennifer nggak mau itu buat kesaksian waktu di pengadilan. Nah akhirnya setelah dapat targetnya si Brenda dapat si Crystal, yang mana si Crystal ini adalah seorang ibu yang punya 1 anak dan kondisi ekonominya susah. Dia sendiri adalah seorang yang kayak pengen banget gitu di posisi orang yang hidupnya layak gitu kan, dan dia pun mau gitu dinurutin kemauan dari si Brenda demi duit yang $500. Dan yang dikasih sama si Christopher saat itu juga dikasih duit memang, dan juga tambahannya itu ada narkoba yang seharga, kayak misalnya ganja seharga $600, pokoknya banyak lah itu ya, entah 10 jutaan gitu lah. Dan ada juga narkoba heroin yang harga
4 jutaan, $300 gitu. Nah itulah yang dikasih sama orang-orang yang dia sewa gitu, yang dia bayar untuk membunuh. Gila ya otaknya si Brenda ini, ada loh kayak gitu sampai cinta buta menyingkirkan orang. Nah waktu itu kan dibilang ada pengacara pembela dari sama pengacara pembela si Brenda bilang dia kan nggak ada di TKP saat itu. Ya bukan dialah pelakunya, orang dia lagi di restoran saat itu lagi makan, ada buktinya kok, ada struk bayar makan, dan dia juga ada sama si Jose saat itu. Nah dan di pengadilan itu pokoknya bilang bagaimanapun kasus ini yang paling berperan itu adalah orang otak dibalik ini semua, otak dibalik kejadian ini gitu. Jadi mereka tetap menyangkut pautkan si Brenda ke dalam kasus ini gitu kan. Dan dilihat juga katanya kan waktu itu dibilang si Brenda waktu kejadian itu dia di restoran Chili dan dia balik ke apartemennya, tapi ternyata enggak. Waktu itu kan dia dari restoran dia pergi ke rumah si Jose, ada CCTV itu kelihatan. Di situ dia ada sama si Crystal. Mereka di situ berdua ngebalikin mobilnya si Jose gitu. Dan dia nggak bisa ngelak lagi lah karena sudah ada bukti, dan dia bohong gitu di pengadilan, ngasih statement palsu gitu. Ya udahlah. Dan juga dilihat telepon selama dari tanggal 22 Agustus karena sudah lama direncanakan. Sejak direncanakan ada telepon kayak panggilan 99 kali bertukar panggilan antara si Brenda sama si Crystal. Itu 99 kali, itu banyak banget panggilannya dari tanggal 22 ke tanggal 1 September ya, baru kejadian, atau tanggal 2 juga. Nah dia pun kasih hukuman penjara seumur hidup. Oke guys, sekian kisah dari si Kendra Hatcher. Ya ini nih kisah yang sering cinta segitiga ya. Sebenarnya bukan cinta segitiga sih, kayak mantan yang nggak bisa move on ya. Kalau misalnya mau move on mungkin kita harus belajar mencintai diri kita sendiri aja kali ya. Gak usah kita kayak berat sih kalau orang yang susah move on itu mungkin harus meditasi atau pergi ke psikiater atau banyakin yoga deh, nggak ngerti deh, itu emang susah. Tapi ya jangan sampai kayak si Brenda juga ya, itu dia udah kehilangan akalnya, dia udah kehilangan pikiran dia yang sehat, dia udah sakit lah saat itu pikiran dia, makanya dia sampai kepikiran seperti itu. Oke guys, semoga kita selalu dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya dan jaga diri kamu baik-baik. Terima kasih sudah nonton video ini. Aku sangat mengapresiasi waktu yang kamu berikan untuk nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.